Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, baik berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban sholat Jumat pada siang hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya dinul Islam, sehingga kita terbebas dari kegelapan dan kejahilian. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan ini kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di era digital, di mana teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap saat kehidupan kita tidak akan terlepas dari yang namanya gadget, smartphone, internet, dan media sosial. Dunia terasa begitu dekat dan informasi datang begitu cepat. Namun, sebagaimana setiap nikmat dari Allah, setiap kemudahan, teknologi digital dan lainnya akan membawa dua sisi, yaitu sisi kebaikan atau maslahat dan sisi mudarat atau bahaya. Pada kesempatan ini, saya wasiatkan kembali kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang membuat kita berhati-hati dalam setiap perbuatan, ucapan, kesempatan, bahkan pada setiap klik dan sentuhan jari di dunia digital ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu maslahat atau kebaikan yang dibawa oleh era digital. Era digital ini membawa begitu banyak kemudahan bagi kita semua. Yang pertama, bagi kita yang ingin belajar ilmu agama, maka era digital ini akan memberikan kita kemudahan untuk mengakses ilmu agama, mendengarkan ceramah, membaca tafsir, maupun mencari ilmu dan kajian-kajian lainnya. Kita dapat melihat dakwah ataupun menyebarkan dakwah dengan cepat, hanya dalam hitungan detik, maka apa yang kita sampaikan akan tersampaikan pada orang lain. Kita juga dapat memperkuat silaturahmi, baik kepada teman-teman, kepada saudara maupun kerabat kita, di mana silaturahmi ini adalah salah satu sunnah dari Rasulullah kepada setiap muslimin. Kita juga dapat memperluas amal kebajikan kita dengan berbagai kemudahan. Hanya dengan memegang handphone atau internet, kita bisa membayar zakat, membayar infak, sehingga kita bisa menyebar kebaikan kepada sesama tanpa harus pergi jauh ataupun menyerahkan uang tunai secara langsung. Seperti yang telah disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Artinya, teknologi digital ini dengan berbagai kemudahannya, dia dapat membantu dan memudahkan kita untuk terus menolong dalam berbuat kebaikan dan mempermudah berbuat kebajikan. Ayat ini juga menafsirkan bahwa kebaikan atau kebajikan dalam ayat tersebut mencakup seluruh unsur agama Islam, yaitu prinsip-prinsip keimanan, penegakan syariah seperti mendirikan sholat, membayar zakat dan infak kepada orang yang membutuhkan, dan amalan hati yang lainnya. Makna yang kedua dari surat ini, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini adalah larangan untuk bekerja sama dalam melakukan perbuatan maksiat dan melanggar perintah Allah. Yang terakhir, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini diakhiri dengan penekanan agar senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintahnya karena siksaannya sangat pedih. Di samping kemaslahatan dan kemudahan tadi, era digital juga mempunyai kemudaratan atau kekurangan, yang mana bila kita lengah maka kemudaratan itu akan membawa dampak yang buruk bagi kita semua. Yang pertama, dengan maraknya era digital, banyak orang yang terjerumus dalam maksiat digital, melihat hal-hal yang haram, menyebar berita bohong, serta melakukan tindakan bullying atau menghina sesama di media sosial. Yang kedua, jika kita terlena dengan dunia digital, dengan media sosial, maka akan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kita akan terlalu banyak scroll handphone hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, selain kemudahan untuk berbuat baik, maka era digital ini juga memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Seperti mudahnya melakukan judi, di mana sekarang judi bisa dilakukan dengan online. Kalau dulu judi hanya dilakukan dengan berkumpul atau bertemu, tapi dengan era online ini judi bisa dilakukan hanya dalam waktu yang mudah, bisa dilakukan di mana saja. Oleh karena itu, maka kita harus berhati-hati karena banyak sekali mudarat di era digital ini. Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menyatakan bahwa salah satu tanda kebaikan Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini juga menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang produktif, meninggalkan segala sesuatu yang tidak memiliki nilai guna atau kebaikan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadis ini menjadi pengingat agar kita menyaring setiap aktivitas digital, apakah aktivitas tersebut membawa kebaikan atau manfaat, atau hanya menambah dosa dan kelalaian. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai seorang Islam atau seorang Muslim dalam menghadapi era digital ini? Sebagai Muslim, hendaknya kita menggunakan teknologi untuk dakwah, menjaga adab, melakukan tabayun, dan mengendalikan waktu. Yang pertama, gunakanlah teknologi sebagai sarana ibadah dan dakwah. Jadikanlah media sosial sebagai ladang pahala, bukan ladang mencari dosa. Yang kedua, atur waktu dan kendalikan diri agar teknologi bisa kita gunakan sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan porsinya untuk hal-hal yang berbuat baik, dan bukan teknologi yang menguasai hidup kita. Yang ketiga, jaga pandangan dan jaga hati, karena dosa di dunia maya sama beratnya dengan dosa di dunia nyata. Keempat, jaga adab dalam berkomunikasi digital. Jangan menyebar berita tanpa tabayun atau klarifikasi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahalah
fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang beribat kamu menyesali perbuatanmu. Ayat ini menekankan pentingnya tabayun, memeriksa, memverifikasi, dan mengkonfirmasi sebelum bertindak berdasarkan informasi yang kita terima. Prinsip ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana berita dapat menyebar dengan cepat. Kita harus hati-hati dan skeptis terhadap informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambi fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita terus saling mengingatkan untuk terus meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan sekedar di lisan tapi juga aplikasinya. Ketaatan kita terus tingkatkan dan kemaksiatan berusaha terus kita tekan. Marilah kita senantiasa bermusabah di tengah derasnya arus digital ini. Gunakanlah waktu, jari dan pikiran kita untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadikanlah teknologi sebagai alat, bukan tuan yang mengendalikan kita. Gunakanlah kecanggihan teknologi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri darinya. Gunakanlah media sosial untuk mendekatkan manusia kepada Al-Quran, bukan kepada fitnah dan dosa. Jangan biarkan gawai dan teknologi menjauhkan kita dari Al-Quran. Jangan biarkan media sosial menjauhkan kita dari zikir dan sholat. Jadikan dunia digital sebagai ladang kebaikan untuk menebar ilmu, menyebar salam, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seorang muslim sejati hendaknya lebih selektif dan cerdas dalam menyikapi tren. Jangan hanya karena ingin viral, kita mengorbankan marwah sebagai hamba Allah. Ingatlah bahwa tujuan penciptaan manusia bukanlah mengikuti tren, melainkan untuk beribadah kepadanya. Menjaga kemuliaan Islam bukan berarti menolak perkembangan zaman, tetapi menempatkan nilai-nilai agama sebagai filter dalam setiap langkah. Marilah kita jaga diri kita, keluarga kita, teman-teman kita dari pengaruh negatif budaya populer dan perkuat keimanan dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Gunakanlah teknologi untuk menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan manusia apa yang bermanfaat dalam agama mereka, saling bekerja sama dalam dakwah dan saling mendukung di antara mereka, serta berusaha dengan serius untuk menyatukan kaum muslimin dan mempersatukan di atas kitabullah dan sunnah. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti kebaikan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu beristiqomah di jalannya, meningkatkan ketakwaan kita dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'um mujibud da'wat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'iduhum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.